Biasanya orang kalau sudah mengakui salah, sudah mengakui kalah, sudah mengakui dalil-dalil dan kemudian argumen yang sudah begitu jelas disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin, dan dia pun sudah mengakui kekalahannya, harusnya ketika sudah kalah, ya maka harus lebih belajar lagi, lebih untuk memahami lagi yang berkenaan dengan yang diperdebatkan tersebut. Dan seharusnya beliau itu belajar kepada guru, wabil khusus belajarnya juga bisa saja belajar kepada Ustadz Muhammad Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Masih kita membahas berkenaan dengan guru gembul, karena banyak juga yang komentar-komentar yang mungkin langsung saja saya jawab di video ini, yaitu menyampaikan bahwa guru gembul memang sudah mengakui kalah debat dengan Ustadz Muhammad Nuruddin, tetapi beliau tetap dengan prinsipnya seperti itu. Nah, justru itulah yang menandakan guru gembul itu jauh dari nilai kecerdasan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah mengakui salah, sudah mengakui kalah, sudah mengakui dalil-dalil dan kemudian argumen yang sudah begitu jelas disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin, dan dia pun sudah mengakui kekalahannya, harusnya ketika sudah kalah, ya maka harus lebih belajar lagi, lebih untuk memahami lagi yang berkenaan dengan yang diperdebatkan tersebut. Dan seharusnya beliau itu belajar kepada guru, wabil khusus belajarnya juga bisa saja belajar kepada Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya, jadi itu saja mungkin yang kita sampaikan kali ini. Jadi kalau ada yang bertanya, iya betul memang guru gembul sudah mengakui kalah debat, tapi dia tetap dengan pendiriannya, tetap dengan prinsipnya seperti itu. Nah, justru disitulah menunjukkan kekeliruan beliau yang sangat luar biasa. Harusnya kalau sudah mengakui kalah, dan memang kalahnya itu sangat luar biasa, dan seharusnya harus menjadi motivasi renungan untuk memperbaiki diri dan belajar lebih banyak lagi. Ternyata apa yang disampaikan guru gembul yang berkenaan dengan masalah yang diperdebatkan itu keliru seperti itu. Dan Ustadz Muhammad Nuruddin sudah menjelaskannya dengan sedetail-detailnya, dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya. Jadi marilah kita berusaha untuk menerima yang sudah datang kebaikan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesuatu yang belum kita ketahui lalu dihadirkan Allah, sosok Ustadz Muhammad Nuruddin harusnya membuat kita lebih terbuka lagi, lebih luas lagi cara berpikir kita dalam agama, dalam Islam yang kita cintai ini. Mungkin itu saja ya, karena ini sekilas saja menjawab komentar. Dan akhir-akhir ini saya memang banyak kesibukan aktivitas di luar, sehingga sulit untuk meresponnya. Dan langsung saya jawab saja di video ini. Dan berikut video kita tampilkan tanggapan dari salah seorang Ustadz, bisa kita katakan Ustadz, karena juga memiliki pemahaman tentang agama, bahkan sudah memberikan komentarnya terhadap sikap guru gembul yang kalah tapi dengan prinsipnya. Seperti ini videonya. Jadi kemarin itu kan dia debat nih sama Ustadz Nuruddin, Muhammad Nuruddin. Ini guru gembul ini nggak tahu makom. Harusnya itu dia kalau bertemu sama Ustadz Nuruddin itu bukan debat, harusnya belajar. Ketemu, ngomong, Pak Ustadz tolong ajarkan saya ilmu kalam. Harusnya begitu. Ini kok ngomong ngajak debat, guru gembul itu siapa?
Latar pendidikannya itu apa? Ya. Nggak ngerti juga keahliannya apa. Nggak paham juga. Ketemu sama orang. Ustadz Nuruddin, ilmu alim alamah itu. Ilmu kalamnya luar biasa, ilmu mantiknya luar biasa. S2 Al-Azhar. Ketemu ngobrolin Allah. Harusnya gimana? Belajar harusnya itu. Bukan malah ngajak debat. Itu dari awal orang udah nggak tahu makom. Saya nih, kalau ketemu sama Elon Musk, bagusnya ngapain? Belajar. Pak Elon, gimana ini kok bisa bisnis sedahsyat itu? Banyak orang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak lebih bagus bisnisnya daripada Anda. Banyak orang lebih jenius daripada Anda, tapi tidak bisa membuat inovasi sebagus Anda. Ini bagaimana? Dengerin. Tapi kalau si Elon Musk ini udah ngobrol-ngobrol Qadariyah Jabariyah, kepret. Udah bukan bagi aja tuh. Itu apa namanya? Taklim. Ya, taklim tuh. Misalkan ada Wahabi ini, namanya Albani, almarhum, sudah wafat beliau itu. Cuman hadisnya lumayan lah begitu, ya. Lumayan hadisnya itu. Ini kalau kita nih sebagai mutakalimin ngobrol sama Albani, ngobrolin hadis, kita diem. Diem dengerin, oh begini, oh begitu cara pikirnya. Karena beliau kan di hadis tuh namanya. Tapi kalau udah ngobrolin tauhid, kepret. Paham ya? Jadi orang itu begini, kita ini hidup satu jalur, orang lain pun hidup di jalur yang lain. Setiap orang itu punya ekspertisnya masing-masing. Kalau orang bawa hidupnya benar itu. Jangan sampai orang kayak Gurgem ngomong nggak jelas, ya apa ngalor ngidul, semua dibahas dia itu. Kalau semua dibahas berarti nggak ada yang dibahas. Bener nggak? Kalau semua perkara dibahas, berarti tidak ada yang dibahas. Ya, nggak ada yang dalam begitu. Dia pun nggak ngerti apa yang dia omongkan. Tuh orang kayak si Gurgem itu harus dihabisi. Bukan orangnya, bukan orangnya, pemikirannya. Biar kita itu kembali kepada para ahli. Karena setiap orang itu punya cabang keahliannya masing-masing. Ini ilmu kalam itu dia ilmu yang objeknya paling luas. Objeknya itu apa? Semua makhluk. Objeknya tuh. Cuman dari segi yang paling terbatas. Sebatas untuk mengenal sifat-sifat Allah. Jadi boleh nggak mutakalimin misalkan ngobrolin fisika? Boleh. Tapi jangan sampai masuk kepada hitungan-hitungan yang dalam. Kalau dia bukan ahlinya begitu. Dilihat dari segi bahwa ini adalah perkara mungkinul wujud yang diijad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Insya Allah kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.